Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar kepada saudara-saudara semua dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam kebaikan dan selalu dalam perlindungannya. Baiklah, pada kesempatan kali ini sesuai janji saya dulu bahwa ini adalah sambungan dari materi regresi variabel intervening ya, dengan menggunakan dua variabel X ya. Kalau yang dulu ya, yang video yang pertama itu kita menggunakan satu variabel X ya, satu variabel X ini ya. Nah, kemarin sudah dijelaskan ya di video yang pertama. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini kita akan belajar dengan menggunakan dua variabel X ya. Nah, kalau kita lihat modelnya seperti ini. Nah, ini kalau kita kecilkan ya supaya bisa bersampingan dengan SPSS ya. Nah, seperti ini. Harus berbagi tempat ya supaya mahasiswa atau Anda semua paham dalam mengisi model yang kedua ini. Jadi model kita seperti ini ya utuhnya. Ya, jadi ada dua variabel X ya, di mana nanti pengerjaannya sama dengan yang satu variabel X, satu variabel mediating dan satu variabel dependent. Baiklah, kita mulai. Nah, yang pertama kita harus membuat model regresi yang pertama ya, yaitu pengaruh X1, X2 terhadap Y ya. Nanti silahkan untuk X1, X2, Y ini mau diisi variabel apa ya, nanti monggo silahkan. Ini lebih mudah karena masih simbol-simbol ya. Nah, kemudian data yang ini adalah skornya masih ya, masih utuh. Tidak saya potong ya, jadi nanti tinggal dipilih ya mana variabel-variabel yang terpakai ya. Misalnya ini Y1 apa, ini adalah X ya, X2, lalu di sini tadi X1 dan seterusnya. Anda pasti sudah mengenal data dengan baik. Nah, adapun sampel dalam analisis ini ada 300 ya. Ini data real ya, data real dari mahasiswa kami yang melakukan satu penelitian. Nah, langsung saja analyze, regression, kemudian linear ya, kemudian kita pilih ya X1 dan X2 ya, ini kemudian Y-nya ya, XY. Nah, seperti ini ya. Nah, asumsinya bahwa uji validitas reliabilitas lolos ya, uji asumsi klasik lolos, maka ini adalah uji hipotesa ya, tinggal mencari kesimpulan dalam satu penelitian ya. Maka di sini kita oke. Nah, setelah kita oke ya, maka hasil di outputnya seperti ini ya. Langsung aja kita masukkan ya ke dalam model regresi atau gambar model regresi yang pertama ya. Nah, ini kita lihat nilai standard coefficient BETA ya yang saya pakai ya. Silahkan kalau mau menggunakan yang coefficient unstandardized coefficient B ya, ini ada A-nya konstanta, kalau di sini tidak ada ya. Kalau saya cenderung menggunakan yang BETA. Nah, langsung saja kita masukkan ya ke sini ya. Anda nggak perlu bekerja di dua layar pun bisa ya. Ini Anda klik begini
ya, terus Anda seperti kan Anda copy bisa langsung masuk ke Excel ya. Nah, jadi memang mudah sekali. Nah, kemudian yang X2 sama ya, ini dibulatkan ya, sebetulnya nilai aslinya 349872 ini ya, kalau dibulatkan 0,35 ya, monggo tergantung kesukaan Anda mau yang pendek atau mau yang panjang ya. Nah, setelah itu kemudian karena ini adalah satu model persamaan regresi, maka di sini harus kita cari nilai E-nya ya. Maka kita sebut dengan simbol E1. Cara mencarinya sama seperti yang di video yang pertama, yaitu akar 1 min R kuadrat ya. Akar 1 min R kuadrat. Kalau dalam bahasa Excelnya square root ya 1 min 0, nah ini juga tinggal ngopi aja ya, tinggal ngopi saja, tidak usah memasukkan bilangan ya. Nah, maka hasilnya akan terlihat seperti ini. Nah, kemudian kita berpindah ke model regresi yang kedua ya, di mana regresi yang kedua ini variabel independennya bertambah dengan Y ya. Sedangkan untuk variabel dependennya itu adalah Z ya, seperti ini. Ya, ini jadi sangat luas ya, tapi nggak apa-apa, nanti kita tengok sebentar, kita tutup sebentar ya. Ini hanya ilustrasi aja. Nah, baiklah, analyze, regression, kemudian linear, kemudian ini Y kita kembalikan, kemudian kita letakkan di bawah ya. Lalu sekarang yang menjadi dependen itu yang Z ya. Oke ya. Nah, ini adalah persamaan regresi yang kedua ya. Persamaan regresi yang kedua kita isikan ya, kita isikan untuk X1 terhadap Z ya, ini ya, X1 terhadap Z ya. Ini barangkali kita bisa luaskan ya. Ini agak nampak sedikit, tidak apa-apa. X1 terhadap Z ya, maka di sini ya nilai betanya ya. Nah, kita letakkan di sini ya, letakkan di sini. Nilai kuning ini adalah nilai T-nya ya, nilai T-nya ini. Yang di atas juga begitu, sudah saya langsung letakkan di sini untuk mempermudah ya, untuk mempermudah membaca ya, untuk mempermudah penyajian laporan di dalam bab 4 ya. Nah, kemudian yang kedua adalah X2 terhadap Z ya. Ini X2 terhadap Z, ini langsung ya, ini yang langsung ya, berarti 0,299 dan seterusnya, uji T-nya ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah Y terhadap Z ya. Ini 0,256, nilai T-nya sekalian. Nah, yang lain ini adalah tinggal copy saja dari atas ya, ini sama. Ya, ini diletakkan di sini. Oke. Jadi, semua sudah paham ya mendapatkan nilai-nilai ini semua. Ya, ini juga tinggal ngopi yang dari atas ini ya, diturunkan. Nah, yang di sini mencari yang yang ini tulisannya E2 ya, bukan E1 ya. Nah, E2 sama aja. Rumusnya ya, SGRT 1 min R kuadrat model yang kedua ini ya. Nah, ini kita copy aja ya, coba kita lihat di sini, pasti 3,14, ini juga 3,14 ya, ini pembulatan. Nah, hasilnya 0,827. Nah, sekarang kita lebih fokus ke model ini ya. Nah, jadi berdasarkan gambar tersebut kita bisa himpun satu hipotesis ya yang menjawab
perumusan masalah. Jadi kita pasti punya 7 perumusan masalah dan 7 hipotesis yang harus dijawab ya. Nah, kita ini yang kuning-kuning ini adalah nilai T ya. Nilai T hitung untuk X1 terhadap Y ya. X1 terhadap Y ini 6,8 kan. X2 terhadap Y ini 0,655. Ya, semuanya di bawah alfa, artinya signifikan atau X1 berpengaruh terhadap Y ya. Nah, ada satu aja yang enggak signifikan, X1 terhadap Z ya. X1 terhadap Z langsung ini ya. Nah, ini langsung semua direct ya. 1,75 itu probability-nya pasti di bawah 0,05 ya, kita lihat ya. Nah, kita lihat di sini. Ini 0,05 kan. Di bawah dia di bawah 0,08 ya. Tapi kalau Anda ingin menguji dengan alfanya 10% ini masuk ya. Jadi ini kalau dipakai 0,05 tidak signifikan. Namun jika menggunakan alfa lebih rendah yaitu 0,10 maka X1 ini berpengaruh langsung terhadap nilai Z. Nah, begitu seterusnya ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah analisis jalurnya di sini. Nah, ini yang paling penting. Interveningnya itu yang ada di sini ini ya. Kalau Anda membacanya begini caranya. Ya, X1 mempengaruhi Z melewati Y. Ini X2 mempengaruhi Z melewati Y atau melalui Y sebagai variabel intervening ya. Nah, maka kita kumpulkan nilai-nilai itu ya. Kita kumpulkan nilai-nilai itu berapakah nilai pengaruh ya. Misalnya ini nilai pengaruhnya berapa ini ya, koefisiennya berapa ini. Nah, ini 0,09 ya. Jadi X1 ke Z melalui Y ya, itu adalah perkalian dari koefisien BETA yang X1 ya terhadap Y dan Y terhadap Z ini. Itu dikalikan ya, ini ya 0,365 kan. 0,25 kan. Ya, terus dikalikan aja. Ya, ini rumusnya ini. Ya, nanti tercipta angka sekian. Ini adalah nilai koefisien X1 terhadap Y melalui Y. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yang kedua juga begitu, X2 terhadap Z melalui Y atau melewati Y. Ini juga begitu ya, 0,34 dikalikan 0,25 ya. 0,34 dikalikan ini salah ya ini ya. Ini harusnya salah melihat itu 0,256252. Nah, begini. Nah, kemudian kita cari SE standard error model A dan standard error yang B, bukan model ya, maksudnya yang ke A dan ke B ya. Ini standard errornya. Jadi ini adalah koefisien regresinya ya. Kalau saya menggunakan yang BETA, lalu standard errornya yang ke kiri ya. Yang ke kiri, coba kita lihat di sini ya, asal usulnya dari mana ini ya. Nah, misalnya ini 0,058 ini dari mana. Nah, ini kita lihat ya, ini kan 0,36 ini kan berarti X1 terhadap Y. Berarti kita harus ke atas, ke model yang pertama. Ini ya. Nah, ini 0,365. Ya, ini kan SEBETA-nya ya. Nah, yang standard error A-nya itu 0,059. Nah, itu kalau dipanjangkan jadi 0,058. Tapi dari sini ya. Nah, begitu seterusnya ya. Untuk yang B ya, berarti Y terhadap Z ya. Y terhadap Z berarti kan koefisiennya 0,3
2562 ini, gitu. Maka standar errornya untuk yang B yang mana? Ya, standar errornya Y ke Z. Y ke Z di sini tidak ada, maka di model yang kedua. Ya, Y ke Z. Nah, ini 0,40405. Ya, nah sudah ketemu kan? Begitu juga yang di bawah, ya sama. Yang dicari apa ini? X2 terhadap Y. Nah, kan kita tengok di sini 0,34972. Ya, terus SEA-nya standar error yang A-nya yang mana? Yang 0,073 ini. Ya, maka kita cari X2 terhadap Y. Nah, X2 terhadap Y di sini tidak ada, maka ke atas. Ya, X2 terhadap Y toh. Nah, ini standar errornya 0,074 atau kalau di sini dipanjangkan segini. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah Y terhadap Z. Ya, Y terhadap Z sama, ya. Sama, nilainya sama, tinggal yang di atas ini kan. Nah, ini 0,04. Nah, terus yang ini adalah totalnya ya. Yang ini adalah bukan total, maksudnya dikalikan ya. Dikalikan ya. Nah, lalu kemudian ini kita bisa mencari nilai T hitung ya untuk pengaruh X1 terhadap Z melalui Y ini signifikan apa enggak gitu kan. Ya, nah maka kita menggunakan rumus Sobel ya, rumus Sobel yang telah dipakai pada model yang pertama ya. Nah, cuma kalau Anda ingin menghitung lebih cepat, maka Anda bisa menggunakan software kalkulator Sobel ya. Nah, Anda bisa ngeklik di ini ya, www.danielsoper.com ya. Ini bukan sopernya Pak Daniel, bukan ya, tetapi Pak Daniel ini membuat, Daniel Soper ini dia membuat kalkulator untuk memudahkan kita. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya mudah sekali. Tinggal kita memasukkan ya, ini kita tutup. Tinggal kita memasukkan nilai-nilai yang kita miliki ya. Misalnya tadi yang A-nya mana ya. Yang A-nya kan kita menghitungnya yang kan ini ada dua ya, 2 kali pencarian. Ya, yang awal dulu, yang atas dulu ini, yang X1 YZ. Ya, ini ya. X1 YZ ya, maka ini A-nya ya. A-nya 0,36 ya, 0,3652, 4 digit aja. Terus B-nya ya. B-nya jangan B-nya ya, maksudnya oh ya, ini B-nya ini 0,2 0,256 ya, 2 ya. Jadi A, kemudian B ya, ini jejeran, terus SE standar error A sama standar error B. SEA-nya yang ini 0,0587. Bentar, hapus dulu. 0,0587. Dah cukup ya, 4 aja. Lalu SEB-nya sama ya, sama. Kemudian calculate. Ya, tunggu sebentar, dia baru menghitung. Nah, ini muncul angka 4,44 ini ya. Nah, ini Anda boleh copy aja, panjang tidak apa-apa ya, atau Anda baca yang segini aja nggak apa-apa, 0, ya. Nah, kemudian yang berikutnya ya, yang berikutnya ini tadi salah karena saya memasukkan ininya keliru ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah
nilai SEA yang ini ya 0,34 ini yang X2Y Z ya, yang ngitung yang bawah 0,34, ininya sama ya. Nah, ininya sama. SEB-nya tetap menggunakan yang sama, lalu dikalikan. Ya, setelah dikalikan, kalau ini hanya untuk mencari total, tidak untuk mencari sobel ya. Jadi besarnya koefisien total ya. Nah, di sini kita tinggal memasukkan ya. Ini tadi ada di perubahan, maka ini nanti berubah. Tinggal kita rubah 0,3498 ya, terus B-nya sama ya. B-nya sama karena ikut yang ini. Ya, kemudian SEA-nya berbeda 0,0735 736 itu ya. 736. Lalu SEB-nya sama ya. Sama, calculate. Nah, ini 3, ya ini di copy aja nggak apa-apa. 3,8032 ya. Nah, ini adalah sudah selesai kita mencari sobel tesnya ya. Nah, jadi sudah selesai, kita tinggal membuat bab 4-nya ya. Jadi pengaruh tidak langsung X1 terhadap Z melalui Y itu 4,444 ya. Tapi kalau X1 langsung ke Z ya, X1 langsung ke Z ya, ini tidak signifikan. Berarti lebih bagus jika melewati variabel Y ya. Yang kedua, yang X2 melalui Z 4,9 ya. Sedangkan kalau melalui Y malah justru lebih kecil ya. Nah, itu saudara-saudara yang dapat saya jelaskan dari kasus intervening dengan menggunakan dua variabel prediktor. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.